A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan yang berbeda penyebut. Kita sudah sama-sama belajar bagaimana menjumlahkan pecahan dengan penyebut yang sama. Caranya yaitu cukup dengan menjumlahkan pembilang dengan pembilang. Contoh, 1/5 ditambah 2/5 sama dengan titik-titik. Karena penyebutnya sama di sini yaitu 5, maka yang perlu kita lakukan adalah menjumlahkan pembilang dari kedua bilangan ini, yaitu 1 dan 2. 1 ditambah 2 sama dengan 3/5. Penyebutnya tidak berubah karena sama. Jadi 1/5 ditambah 2/5 sama dengan 3/5. Selanjutnya, kita akan belajar tentang bagaimana menjumlahkan pecahan dengan penyebut yang berbeda. Yang pertama, kita akan belajar bagaimana menjumlahkan pecahan biasa dengan pecahan biasa. Contoh, 1/8 ditambah 3/4 sama dengan titik-titik. Untuk menjumlahkan pecahan dengan penyebut yang berbeda, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menyamakan penyebutnya. Karena 1/8 dan 3/4 masih berbeda penyebutnya, di mana 1/8 penyebutnya adalah 8 dan 3/4 penyebutnya adalah 4, maka yang harus kita lakukan pertama adalah menyamakan penyebutnya. Cara menyamakan penyebutnya adalah dengan cara mencari KPK dari 8 dan 4. KPK dari 8 dan 4 adalah 8. Jadi kita tulis di sini /8 tambah /8. Lalu langkah berikutnya adalah kita mencari pembilang yang akan kita jumlahkan. Bagaimana cara mencari pembilangnya? 8 ini kita bagi dengan 8. Lalu hasil baginya kita letakkan di atas 8 ini. 8 dibagi 8 sama dengan 1, kita letakkan di sini. Kemudian 1 ini kita kalikan dengan 1 yang tadi. Diletakkan di atas 8 yang pertama. Kemudian 8 kita bagi dengan 4. 8 dibagi 4 hasilnya 2, kita taruh di sini. Kemudian 3 ini kita kalikan dengan 2 hasil pembagian tadi. Sama dengan 1 dikali 1 sama dengan 1/8 ditambah 3 dikali 2 sama dengan 6/8. Nah, karena penyebutnya sudah sama, kita hanya tinggal menjumlahkan pembilangnya saja. Jadi 1 ditambah 6 sama dengan 7/8. Nah, ini hasilnya. Jadi 1/8 ditambah 3/4 hasilnya sama dengan 7/8. Contoh berikutnya, 3/5 ditambah 1/2 sama dengan titik-titik. Sama seperti tadi, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menyamakan penyebutnya dengan cara mencari KPK dari 5 dan 2. KPK dari 5 dan 2 adalah 10. /10 tambah /10. Lalu kita cari pembilang untuk bilangan yang pertama. 10 kita bagi dengan 5, hasilnya 2, kita letakkan di atas 10, kemudian 3 kita kalikan dengan 2, lalu yang kedua 10 kita bagi 2, hasilnya 5, kita letakkan di atas, kemudian 1 kita kalikan dengan 5. Sama dengan 3 dikali 2 sama dengan 6/10 ditambah 1 dikali 5 sama dengan 5/10. Nah, sampai di sini kita hanya tinggal menjumlahkan pembilangnya saja. 6/10 ditambah 5/10 sama dengan 11/10.
Karena pembilang masih lebih besar daripada penyebut, kita dapat merubahnya menjadi pecahan campuran. Caranya adalah dengan membagi 11 dibagi 10. 11 dibagi 10 sama dengan 1, sisa 1. Nah, di sini kita tulis 1. 1, sisanya kita tulis per 10. Jadi 3/5 ditambah 1/2, hasil akhirnya adalah 1/10. Kemudian yang berikutnya, bagaimana cara pengurangan pecahan biasa dengan pecahan biasa? Contoh, 3/4 dikurang 1/2 sama dengan titik, titik, titik. Sama seperti tadi, langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah menyamakan penyebutnya. Karena 3/4 dan 1/2 ini berbeda penyebut, kita pakai cara yang tadi, yaitu menyamakan penyebutnya dengan cara mencari KPK dari 2 dan 4. KPK dari 2 dan 4 adalah 4. Sini kita tulis per 4 kurang per 4. 4 kita bagi 4, hasilnya 1. Kita tulis di atas, kali 3 ini kita letakkan di sini. Kemudian 4 kita bagi 2, hasilnya diletakkan di atas, dikali 1 ini kita kali 1. Kemudian 3 kali 1 sama dengan 3/4 dikurang 1 dikali 2 sama dengan 2/4 sama dengan, karena penyebutnya sudah sama, kita hanya tinggal mengurangi pembilangnya. 3 dikurang 2 sama dengan 1/4. Nah, jadi 3/4 dikurang 1/2 hasilnya adalah 1/4. Kemudian yang berikutnya, kita akan belajar cara menjumlahkan pecahan campuran dengan pecahan biasa. Sini kita tulis contohnya, 1/2/3, ini adalah bentuk pecahan campurannya, kemudian ditambah 5/6. Nah, ini adalah bentuk pecahan biasa. Sama dengan, langkah yang pertama, kita akan merubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Caranya, 3 sebagai penyebut, kita kali dengan 1. Hasilnya adalah 3. Kemudian 3, kita tambah 2. Hasilnya adalah 5. Nah, ini kita jadikan sebagai pembilang. 5/3 sebagai penyebut tetap. Kemudian ditambah, karena 5/6 adalah pecahan biasa, maka kita hanya pindahkan saja 5/6. Selanjutnya, karena penyebutnya masih berbeda, kita akan samakan dulu penyebutnya agar lebih mudah untuk menjumlahkan. Caranya adalah dengan mencari KPK dari 3 dan 6. KPK dari 3 dan 6 adalah 6. Kita tulis per 6 ditambah per 6. Selanjutnya, sama seperti tadi, untuk pembilangnya, kita bagi 6 dengan 3. Kita letakkan di atas 6. Kemudian 5, kita kalikan dengan 2. Kemudian 6, kita bagi dengan 6. Hasilnya kita letakkan di atasnya. Kemudian 5 kita kali 1. Sama dengan 5 dikali 2, 10. Per 6. Ditambah 5 kali 1 sama dengan 5. Per 6. Sama dengan, kita tinggal jumlahkan pembilangnya. 10 ditambah 5 sama dengan 15 per 6. Sama seperti tadi, karena jumlah pembilangnya masih lebih besar daripada penyebut, kita akan jadikan hasilnya ke dalam bentuk pecahan campuran untuk menyederhanakannya. Cara menyederhanakan pecahan yaitu dengan membagi penyebut dan pembilang dengan angka yang sama. Dalam hal ini 15/6 kita akan bagi dengan angka yang sama, yaitu 3. 15 dibagi 3 sama dengan 5, 6 dibagi 3 sama dengan 2. Hasilnya adalah 5/2. 5/2 ini pembilangnya masih lebih besar daripada penyebut. Kita akan sederhanakan lagi menjadi bentuk pecahan campuran.
5 dibagi 2, hasilnya adalah 2, sisa 1. Jadi kita tulis 2, 1 per 2. Nah, ini adalah hasil akhirnya. Kemudian, contoh berikutnya, 4 per 5 ditambah 2, 1 per 4, sama dengan titik-titik. Sama seperti tadi, kalau untuk pecahan biasa, kita hanya pindahkan saja, 4 per 5 ditambah. Nah, pecahan campuran ini kita akan rubah menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. Caranya, seperti tadi, 4, kita kali dengan 2, kemudian kita tambah dengan 1, hasilnya kita akan jadikan pembilang, yaitu 9 per 4, penyebutnya tetap. Nah, sekarang sudah menjadi pecahan biasa dua-duanya. Sekarang kita tinggal cari KPK dari 5 dan 4, untuk menyamakan penyebut agar kita lebih mudah dalam menjumlahkan. KPK dari 5 dan 4 adalah 20, maka kita tulis di sini per 20 ditambah per 20. Langkah berikutnya adalah mencari pembilang, sama seperti tadi. 20 kita bagi dengan 5, hasilnya kita tulis di atas. Kemudian 4 kita kali dengan 4. Kemudian 20 yang berikutnya, 20 kita bagi 4, hasilnya 5, kita letakkan di atas. Kemudian 9 kita kali dengan 5. Berikutnya kita tulis di sini sama dengan 4 dikali 4 sama dengan 16 per 20 ditambah 9 dikali 5 sama dengan 45 per 20. Penyebutnya sudah sama, kita tinggal jumlahkan pembilang. 16 ditambah 45 sama dengan 61 per 20, penyebutnya tetap. Jadi hasilnya 61 per 20. Ini masih bisa kita sederhanakan. Caranya, kita bagi 61 dengan 20. Hasilnya, 61 dibagi 20 adalah 3, sisa 1, jadi 3, 1 per 20. Berikutnya kita akan belajar bagaimana menjumlahkan pecahan campuran dengan pecahan campuran. Contoh, 2, 5 per 8 ditambah 1, 1 per 6 sama dengan titik-titik. Seperti tadi, kita akan rubah dulu pecahan ini menjadi pecahan biasa. 8 dikali 2, 16. 16 ditambah 5 sama dengan 21. Kita tulis sebagai pembilang yang pertama. Per 8, penyebutnya tetap. Ditambah 6, kita kali 1. Ditambah 1. Hasilnya 7. 7 per 6. Langkah berikutnya, kita akan samakan penyebutnya. Kita akan mencari KPK dari 6 dan 8. KPK dari 8 dan 6 adalah 24. Jadi kita tulis di sini per 24 ditambah per 24. Sama seperti tadi. Untuk pembilangnya kita cari 24 dibagi 8. Hasilnya kita tulis 3. Kemudian 21 dikali 3. Pembilang berikutnya yaitu 24 dibagi 6. Hasilnya 4. 7 dikali 4. Sama dengan 21 dikali 3, 63 per 24. Ditambah 7 dikali 4, 28 per 24. Sama dengan 63 ditambah 28 sama dengan 87 per 24. Sama dengan 87 per 24 ini masih bisa kita sederhanakan. Sama seperti tadi, kita akan bagi pembilang dan penyebutnya dengan 3. 87 kita bagi dengan 3 sama dengan 29. Kemudian
24 dibagi 3 sama dengan 8. Karena pembilang masih lebih besar daripada penyebut, ini masih bisa kita sederhanakan lagi. 29 dibagi 8, hasilnya 3, 5 per 8. 3 dikali 8, 24. 24 ditambah 5, 29 per 8. Jadi hasil akhirnya adalah 3, 5 per 8. Demikian pelajaran kita kali ini tentang bagaimana menjumlahkan dan mengurangi pecahan, baik yang sama penyebutnya maupun yang berbeda penyebutnya, baik pecahan biasa maupun pecahan campuran. Semoga pelajaran kita kali ini bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.